Baik, selamat malam teman-teman sedama. Namo Amitovo. Amitabha. Terima kasih sudah bergabung di Dhamma Class Buddhist Channel. Kembali dengan saya Miki sebagai host Anda pada malam hari ini. Pada Dhamma Class malam hari ini sudah bergabung dengan kita Dr. Honoris Causa Yang Mulia Maha Biksu Duta Wira Stawira. Saya perkenalkan singkat terlebih dahulu. Beliau mendapatkan gelar doktor dalam bidang agama Buddha. Beliau menjabat sebagai Ketua Panitia Penyambutan Dalai Lama 1982, Koordinator Dewan Sangha Walubi 99 sampai 2003, pendiri dan biksu tertinggi Pusdiklat Buddha Mahayana Tanah Suci Surga Sukawati, pendiri Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Duta Wirya, Sekolah Biksu dan Biksuni tahun 2005, Ketua Lembaga Penerbitan Pustaka Suci Mahayana, penterjemah Kitab Suci Agama Buddha, penyusun buku Kebaktian Agama Buddha Mahayana dalam bahasa Indonesia, Ketua Dewan Pengurus Pusat Harian Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia, Ketua 1 Dewan Pimpinan Pusat Walubi Masa Bakti 2006 sampai dengan 2018, Ketua Umum DPP Majabumi Tanah Suci Indonesia, Ketua Dewan Widya Kasbah Para Biksu Walubi 2015 sampai 2020, pendiri dan Ketua Lembaga Beasiswa SD, SMP, SMA, Mahasiswa Mahasiswi, Samanera, Samaneri Agama Buddha, kepedulian kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan juga Ketua Wihara Awalokiteswara Kwanse Imse sampai sekarang. Oke, pencapaiannya luar biasa banyak teman-teman sedama. Tapi Suhu dengan banyak pencapaian serta banyak aktivitasnya masih mau nih untuk meluangkan waktu hadir di Buddhist Channel mengisi Dhamma Class pada malam hari ini. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa buat saya. Baik, marilah kita sapa. Selamat malam Suhu, Amitovo. Amitabha. Selamat malam semua teman sedharma yang berbahagia. Sungguh gembira ada jodoh bisa join di Buddhist Channel ini. Ya. Apa kabar Suhu? Oke sih, biar COVID-19 kondisi masih oke semua. Mantap Suhu. Semoga Suhu sehat selalu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Suhu sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Dhamma Class malam hari ini. Suhu untuk topik malam hari ini berjudul Hidup adalah Doa. Yang menjadi latar belakang topik ini, banyak orang yang rajin berdoa nih Suhu, rajin sembahyang, suka berbuat baik, tapi juga lupa menjaga moralitas Suhu. Sebagai contohnya nih Suhu, suka berdoa atau sembahyang, mau berdana, berdananya mau tapi korupsinya juga mau nih Suhu. Berdoa dan sembahyang dengan rajin dan lantang. Tapi ngomongin kejelekan orangnya juga rajin nih, dengan lantang alias bergosip nih. Dan sebagainya lah, seperti itulah Su. Ada ketidakseimbangan di sini gitu loh. Nah, dengan kehadiran Suhu semoga bisa mengingatkan kita kembali nih bagaimana sih kita seharusnya bersikap dan menyeimbangkan hal tersebut nih Suhu. Baik Su, ini karena waktu sudah malam juga, tanpa memperpanjang waktu lagi nih Su, kami memohon untuk bimbingan damanya Su. Silakan Su, Amitovo, terima kasih. Amitabha. Sungguh beruntung ada jodoh kita ketemu di Zoom ini. Hidup adalah doa. Ingat loh, itu istilah agama. Istilah spiritual. Keren kan? Istilah spiritual. Baru luarnya mungkin. Kita harus gali lebih mendalam mustika batinnya. Betul-betul spiritualnya kita harus gali. Suhu suka ngomong dengan teman-teman, hidup dalam doa, atau kita ngomonglah bahasa masyarakat kita yang umum, rajin tiamhyo, itu hidup dalam motivasi. Hidup dalam motivasi itu bahasa sehari-hari, bahasa keren. Bahasa agamanya hidup dalam doa. Nah,
harus dibedah isi doanya. Bisakah kita sebagai siswa Sang Buddha, ingat loh, Suhu nggak ngomong umat, Suhu ngomong siswa, untuk membedakan orang yang mau belajar dan tidak belajar. Bagi orang yang mau belajar, Suhu lebih senang dengan istilah kitab suci yang katakan sananse, sani, dan kita mau belajar menjadi siswa Buddha agar kualitas hidup kita menjadi pria budiman, wanita budiman. Ini memberitahukan kepada kita hidup dalam motivasi mengharap untuk kita jadi sananse, jadi orang baik. Memang jalan hidup itu ada dua pilihan. Memang hidup itu pilihan. Kita mau jalan hidup yang dalam istilah Buddhis dikatakan jalan di tempat, nggak maju lagi. Paling tinggi namanya keren, ekonominya banyak mungkin, tapi apakah dia bahagia? Itu perlu dipertanyakan. Jalan kedua, hidup ada pilihan, kita mau menjadi sananse, sani, dan kita mau menjadi pria maupun wanita yang budiman. Maksudnya apa sih? Kita mau hidup dalam doa, doa pakai akal sehat, dan menjalankan hidup dengan kan'en. Perlu Suhu pertegas di sini. Pemahaman jalankan hidup ini dengan kan'en meliputi 4 poin. Kita hidup bersyukur sudah hidup. Bersyukur kita beragama Buddha. Kenapa Suhu katakan kita bersyukur beragama Buddha? Karena Sang Buddha dengan jelas memberitahukan kepada kita kehidupan ini tidak mudah, penuh tantangan. Kalau kita tidak mampu sadar diri, bawa diri, meningkatkan diri, menempatkan diri, itulah yang sering dikatakan hidup itu duka. Hidup itu duka, samsara, untuk orang yang tidak mampu. Kalau kita siswa Buddha, harus kita katakan, hidup ini memang Pak Nan Santu. 8 tantangan orang hidup. Lahir tidak mudah. Jalankan hidup itu tidak mudah. Salah kita menyikapinya bisa membawa kita tambah menderita. Mungkin ekonomi banyak pun juga bisa berubah menjadi tiada. Ini tantangan hidup. Belum lagi kita katakan kita menghadapi proses waktu, umur bertambah, usia tua. Badan menjadi lapuh, mudah sakit. Dan kita menghadapi kenyataan dengan koma, istilah umum, kematian. Kalau bagi Buddhis, tiada kematian. Yang ada wangsen, tumimba lahir lagi, pindah tempat ke alam yang lebih baik atau buruk. Kelima, mengenai rohani. Perasaan kita menghadapi keinginan tidak tercapai. Ketemu, berkumpul dengan orang yang kita tidak suka. Katakanlah saat sekarang. Tiba-tiba 2020 ini kita ketemu COVID-19, pandemik, bahkan seluruh dunia. Sampai orang yang punya duit aja mengeluh. Suhu, duit ini udah nggak ada berguna lagi, Suhu. Suhu tanya sama dia, kenapa? Ya kalau sakit kita bisa apa? Kalau dulu di Indonesia resah. Saya
terbang ke luar negeri karena saya punya duit. Tapi sekarang saya menghadapi keinginan tidak tercapai, terkurung ke luar negeri aja nggak bisa. Ini tantangan hidup. Belum lagi kita katakan kita berpisah dengan yang kita cintai. Dan yang paling mengerikan ke-8, kita terikat oleh kebutuhan jasmani dan rohani. Ini 8 tantangan hidup yang harus kita hadapi. Kalau kita saniden, kalau kita bisa hidup dalam doa untuk kita berubah, bertekad menjadi lebih baik, doanya pakai akal sehat. Kalau kita tidak baik, siapa yang percaya sama kita? Dan menjalankan hidup dengan kanen. Tadi Suhu baru ngomong bersyukur. Syukur kita masih hidup. Syukur kita beragama Buddha. Sehingga masa pandemi ini, kalau kita siswa Buddha, kita bisa pakai kecerdasan hati memilih dan bersikap. Sehingga dikatakan bagi orang yang sananse, ziyao yu fu fa, piting yu pan fa. Asal dalam hati kita bersyukur berterima kasih kepada Sang Buddha. Sehingga Buddha hidup dalam hatiku. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi masa pandemi ini. Tentu akhirnya kita berada dalam dunia sunyata. The power in the world. Ini hidup nyata. Hidup dalam kekuatan. Bisakah kita bersyukur sebagai siswa Buddha? Sehingga hati kita kuat. Bisa dengan kecerdasan menyikapi hidup ini. Sehingga imunisasi kita tidak terbawa dalam frustasi. Apalagi psikologi telah memberitahukan kepada kita. Diri kita ini bisa memproduksi hormon kebahagiaan. Endorfin. Silakan cek di Google. Hormon kebahagiaan itu bisa tumbuh dalam diri kita. Karena kita punya keyakinan. Bahkan keyakinan kita dengan akal sehat. Bukan kita tiam hiu aja urusannya selesai. Apalagi kita siswa Buddha. Kita tahu namaskara aja 3 kali. Jadi doa itu baru 1 kali. Yang kedua apa? Akal sehat. Itulah Buddha Dharma. Mengajarkan kita, gunakanlah akal sehat. Jangan akal kita terbawa dalam pandangan salah, keserakahan. Udah hidup nggak bersyukur. Yang ada cuman kurang. Mau sampai kapan? Kemarahan, kebencian, dendam. Akhirnya membawa kita dalam kebodohan. Apalagi akal sehat kita tertutup dengan kesombongan. Merasa diri kita lebih daripada orang. Memang di kelompok tertentu kita lebih daripada mereka. Tapi lihat dong dunia luar. Masih banyak yang lebih dari kita. Oleh karena itulah kita bersyukur, berterima kasih, beragama Buddha. Wujudnya apa? Itulah yang dinamakan akal sehat. Yang kedua, kita bisa terima kasih. Bahkan Buddhis Mahayana mengajarkan kita, tujuan kita jadi manusia ini untuk apa sih? Membalas 4 budi besar. Kita berterima kasih kepada ayah ibu kita,
guru kita, sahabat-sahabat, teman atau masyarakat yang memberikan kesempatan nilai plus buat kita. Rasa terima kasih itulah mendorong akal sehat kita bisa melihat. Yang namanya hidup itu, Sang Buddha kasih tahu, 3 jalan di depan kita. Karena karma baik kita, dengan istilah tanda koma karma baik, kita ketemu kondisi yang menyenangkan. Atau terbalik, kita ketemu kondisi yang tidak menyenangkan karena kita masih ada sang aku. Jangan lupa loh, kita masih manusia. Tapi di sisi yang lain, ada kita punya market. Yang dikatakan, kita nggak terikat oleh plus dan minus, tapi zero. Nah, itu yang kita mesti bisa create. Sehingga karma market kita yang zero itu bisa menjadi plus buat kita. Itulah perlunya akal sehat. Bersyukur, berterima kasih cukup? Tidak. Kita harus mengenal budi dan membalas budi. Kalau kita bisa hidup dalam doa, doa pakai akal sehat. Mungkin orang nanya masuk, apa sih doa dalam akal sehat? Ya, kalau nggak menanam, bagaimana kita bisa dapat? Apalagi Sang Buddha sudah kasih tahu kita, Ico, kita berada di dalam alam semesta ini. Alam yang maha gaib. Disebut gaib, dari ada bisa nggak ada loh. Kalau kelakuan kita yang baru nggak baik. Orang dikawinin aja, dipestain, 10 tahun kita dengar dia bercerai. Dari ada jadi nggak ada itu. Sebaliknya, dari nggak ada bisa jadi ada. Ini kita berada di dalam alam semesta. Disebut gaib, karena kita belum ngerti. Kalau kita siswa Buddha, kita akan tersenyum. Kita akan katakan, hidup ini bukan gaib, tapi nyata. Sayangnya, apapun juga perbuatan kebaikan kita, sekarang, sampai dia tumbuh menjadi hasil, butuh proses sang waktu. Dan juga butuh unsur penunjang. Hidup dalam alam gaib inilah kita perlu rajin berdoa. Tekun belajar, berjuang, merubah sikap perbuatan kita ke arah yang lebih baik lagi. Apa sih suhu yang namanya baik? Ingat loh, jangan kita terjebak dalam persepsi pandangan orang. Kita harus seli yang namanya baik itu. Mungkin orang katakan kalau suhu ngomong jujur, wah egois suhu. Bukan egois, nyata. Baik untuk kita dulu. Tapi bukan berarti karena baik untuk kita, kita memaksa kehendak kepada orang lain. Keren, sila katanya jangan membunuh. Kita jangan kepengen milik orang lain. Sila keren, katakan mencuri. Kalau suhu bilang, orang yang mau korupsi mencuri, itu orang yang lemah. You hebat, ciptakan dong keberuntungan mencari kamu. Apalagi kita siswa Buddha. Kita tahu orang lebih daripada kita. Karena karma masa lalu atau karma sekarang. Tapi suhu ingin tegaskan. Karena dia bisa melihat kesempatan. Karena dia bisa menggunakan kesempatan. Ingat, jangka panjang. Bukan kesempatan digunakan jangka pendek.
Nasibnya jadi pendek deh tuh. Kalau gunakan kesempatan ke arah pendek. Itulah sila ngajarin kita jangan mencuri. Teman-teman sedharma yang berbahagia. Satu lagi yang perlu diperhatikan. Kita hidup dalam doa itu untuk menggerakkan power dalam hati kita. Tahukah Anda? 90% plus kekuatan karma masa lalu kita tertutup di dalam kebodohan kita. Itulah kita perlu belajar. Itulah kita perlu berjuang. Itulah kita perlu tekun. Terus menerus kita lakukan ini. Dalam satu garis yang jelas, hidup dalam doa. Doa pakai akal sehat, jalankan hidup dengan bersyukur dan berterima kasih. Ingat budi, bahkan kita bisa balas budi. Tidak mungkin dia menjadi sananse, sanijan pria, budiman, wanita budiman, kalau dia menjadi pengkhianat. Nggak mungkin itu. Berbeda pendapat, oke-oke saja. Tapi bukan berarti kita mesti saling tikam. Saling menjelekkan. Baru bisa dia disebut dia siswa Sang Buddha. Teman-teman sedharma yang berbahagia, sungguh hati ini gelo. Kasihan. Orang yang sudah tekun kebaktian, sudah mau berbuat baik, tapi ternyata apa? Banyak selagi menjabat organisasi Buddhis, dia bagus. Begitu diganti, hilang dia nggak aktif lagi. Itu kan keliru. Ingat loh. Yang namanya organisasi Buddhis, itu kungcia, itu milik bersama. Gantian jadi pengurus. Hebat. Tapi bukan berarti kita jadi kerdil. Tadinya kita mimpin, sekarang kita ngikut. Salah. Pakai akal sehat dong. Akal sehat kasih tahu kita bahwa kita senior. Masing mau ikut kebaktian. Duduk di belakang. Yang junior, yang mimpin. Tetap sujud. Hebat kita. Karena memang kita berdoa di hadapan Buddha. Yang mimpin siapa? Sebodoh ting. Biarin aja. Kita kasih contoh yang baik. Sebab itulah kekuatan feedback yang di alam semesta ini dimulai dari hati dan pikiran. Sehingga para arahat menyimpulkan ajaran Buddha. Populer di Indonesia. Sacita Parioda Panang. Etang Buddha Sasanang. Sucikan hati dan pikiran. Itu yang diajarkan Buddha. Bagaimana hati kita bisa suci? Bagaimana pikiran kita bisa suci? Kalau ternyata kelakuan kita masih lebih senang terjebak di dalam pilihan, serakah, kemarahan, kebodohan, kesombongan, iri hati. Itu kan namanya pandangan salah. Oleh karena itulah, hidup ini ada dua pilihan. Sehingga pepatah Mahayana dikatakan apa? Thiên thang yulu, jan puco, ti uman, dan yao chin. Jalan membebaskan diri kita dari penderitaan sudah diajarkan Buddha. Kita nggak mau jalanin. Bagaimana kita bisa ke surga? Neraka nggak ada pintunya.
Kita bejejel mau masuk ke situ. Inilah hebatnya Sang Buddha. Dalam ayat Cingkang Cing, ketika beliau sempurna menjadi Buddha, beliau hanya mengatakan, Julai si zi si jian. Aku jadi Buddha, aku Buddha. Aku cuman melihat dan tahu bahwa kita berada di alam semesta ini yang kekuatannya sangat gaib. Yang Buddha katakan, kekuatan itu karma perbuatan kita sendiri. Sayang sekali, tidak mudah untuk keluar dari jeratan emosi, hati, dan pikiran. Walaupun tidak mudah, kita tetap mesti berjuang. Sebab itulah kita harus hidup memilih. Keren. Kalau bahasa Mandarinnya disebut chan. Kalau bahasa Jepang disebut zen. Atau lebih keren lagi bahasa kita, hidup dalam samadhi. Apa sih hidup dalam samadhi itu? Sayang orang terjebak di dalam bentuk, di dalam teori. Yang namanya samadhi itu duduk. Kalau perlu, adu jadi patung. Lebih keren lagi disebut samantha, vipassana, pandangan terang. Pandangan terang itu bukan karena kita di karantina. Training 7 hari, samadhi, bisa jadi orang baik. Vipassana itu tidak terpisah dengan kekuatan iman. Zikuan suang siu. Dan itu kita harus pakai. Kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita di karantina itu keren. Isolasi mandiri. Kita yang mau loh meditasi. Bukan ditangkap loh. Itu cuman sebagai sarana pelatihan. Ziken kuan. Tingken hui. Atau katakan. Latihan samadhi itu masuk dalam training. Itu teori sekolah. Harus bisa dipakai dong dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut prajna, kecerdasan dalam jiwa. Sayang sekali, jiwa ada itu. Tidak terbentuk, tidak terwujud, tapi ada. Bagaimana kita mengeluarkan kekuatan hati dan pikiran kita? Pedomannya doa. Doa itu kita punya tekad. Karena dengan kekuatan doa itulah luar biasa. Sehingga Mahayana mengajarkan orang meditasi dengan doa. Mahayana mengajarkan kita bangkitnya kekuatan keyakinan. Dimulai dari doa. Diajarkan dengan teori 5 pintu. Itu kehidupan sehari-hari. Teman-teman sedharma yang berbahagia, sungguh Anda ini beruntung. Dalam zaman COVID-19, masih ada yang mau bekerja, bikin kegiatan melalui Zoom, YouTube, dan sebagainya. Suhu sangat mengharap poin-poin positif ini harus kita bisa kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang bertanya sama Suhu, Suhu, hidup dalam Zen, hidup dalam Chan, hidup dalam meditasi itu apa sih Suhu? Keren teorinya, hidup sadar diri. Mampu bawa diri, menempatkan diri, meningkatkan diri. Kalau kita sebagai siswa Sang Buddha tidak mau sadar diri kita siapa, apa tujuan kita? Apa kondisi kita? Keren. Bahasanya, beban karma kita apa sih? Setiap orang pasti berbeda. Bawaan sifat orang juga berbeda. Tapi kita mesti bisa sadar diri dengan akal sehat.
Kalau yang namanya melanggar sila atau memaksa kehendak, jangan sekali. Kita mesti sadar diri. Mau didukung orang mesti gimana? Orang mesti percaya sama kita. Tapi juga jangan serakah. Kepengennya orang sekota Jakarta dukung kita. Ngimpi lu. Jangan. Karena hidup itu wangsen, perjuangan dari satu masa ke satu masa. Dari item ke item. Ingat itu. Kita patahkan keserakan kita. Dengan mengatakan, 我是我,他是他,他不是我,我不是他. Itu istilah dalam Zen atau hidup dalam meditasi. Aku adalah aku. Dia adalah dia. Dia bukan aku. Aku pun juga bukan dia. Jadi komentar orang bagaimanapun juga terhadap kita, ingat jangan mudah terbawa arus. Karena kondisi kita yang tahu diri kita. Kita harus sadar diri. Contoh soal apa? Gampang. Ada teman datang ke wihara bilang, Suhu, ini Suhu, gara-gara ikut kebaktian Suhu, bikin gua jadi miskin. Suhu bilang, ada apa kau begini? Kan Suhu tahu, saya kan kerjanya turunan semua buka restoran. Restoran saya itu kodoknya terkenal sekali Suhu. Ini gara-gara ikut kebaktian Suhu, ribut terus. Katanya saya membunuh terus. Restoran saya terkenal burung darahnya sangat segar dan enak. Ya akhirnya aku kalah sama dia. Kebetulan juga ekonomi sudah bagus. Berhenti aku. Gak dagang lagi. Untung restorannya dia gak jual, dia sewain. Dia ganti haluan. Kerja kosmetik. Katakanlah kosmetik. Akhirnya apa? Untuk biaya anak sekolah aja nggak nutup operation cost-nya. Jadi itu beragama Buddha jadi sesat apa jadi baik buat dia? Dia datang ke wihara. Su bilang apa? Kamu salah mengeterapkan ajaran Buddha. Dia adalah dia, kamu adalah kamu. Sang Buddha nggak kepengen kita jadi orang miskin. Kalau kita siswa Sang Buddha miskin, berarti kita gagal jadi siswa Sang Buddha. Loh, intisari ajaran Buddha ajarin kita bebas dari penderitaan. Doku aja nggak cukup, gimana? Hidup ini nyata loh. Su bilang apa? Restoran lu masih ada. Ada Su 4 bulan lagi selesai kontraknya. Udah buka aja restoran. Bininya protes. Keren dia upasika. Oh Su, Beni begini. Su bilang sama dia, Buddha menginginkan kita miskin, menginginkan kita nggak makan, menginginkan kita nggak tanggung jawab sama anak kita, karena nggak sanggup biayain kuliah. Atau Buddha kepengen kita bahagia. Itulah yang dikatakan, aku adalah aku. Ya, nasibku begini. Aku bukan dia. Yang penting aku tahu. Aku buka restoran ini untuk hidup bukan kebencian. Dan Chan Hui Xin. Ada duit, amal lah. Banyaklah berbuat baik. Kita tahu sungguh mengerikan itu karena hidup kita mesti membunuh. Mengerikan, tapi ini nyata. Adiknya ngomong, Suhu pakai patokan apa ngomong begini Suhu? Suhu bilang, belajar agama Buddha jangan separuh-separuh. Kita diajarin samuti saca, arya saca, kebenaran umum dan kebenaran khusus. Kalau kebenaran umum di negara kita buka restoran itu nggak salah.
Kan untuk hidup kok kita. Kalau kebenaran khusus, ya kalau kamu biku atau modalnya dari wihara buka restoran, potong kodok, ya nggak boleh dong. Inilah yang dinamakan doa dengan akal sehat. Jangan belajar agama Buddha dengan textbook. Karena kita adalah kita, dia adalah dia. Teman-teman sedharma yang berbahagia, membahas ke arah sadar diri, variasi hidupnya keliwat banyak. Kita sadar diri, jadi siswa Sang Buddha ini buat lebih enak hidupnya. Keren, enjoy. Kalau kebutuhan hidup nggak cukup, mana mungkin enjoy. Sadar diri, harus pinter bawa diri. Temen kita ngomelin, udah upasaka, buka restoran. Udah deh, kita bawa diri, jangan debat sama dia deh. Dia adalah dia, kita adalah kita. Menempatkan diri, gak gampang loh. Tapi menempatkan diri ini menarik. Sampai dunia bisnis mengatakan apa? Yang menghidupkan kita tuh raja kita. Menempatkan diri, kasih servis yang baik buat orang lain. Kalau perlu jadi pegawai, ya kita jadi pegawai. Menempatkan diri aja. Jangan pegawai gayanya kayak bos, kan salah. Dan kita harus meningkatkan diri. Siswa Buddha kalau nggak bisa 4 ini, nggak bisa sadar diri, nggak bisa bawa diri, nggak bisa menempatkan diri, nggak bisa meningkatkan diri, hati-hati loh. Jadi siswa nggak tahu diri loh. Capek-capek sembahyang. Kok jadinya begini? Jadi hidup dalam doa itu karena kita tahu alam semesta ini ada power dari hati dan pikiran kita. Dan itu harus terwujud. Dengan kita tekun, rajin, belajar, mau berjuang. Wujudnya apa? Kelakuan kita berubah dong. Nggak bisa berubah 100%. Ya naik deh, naik 5% juga nggak apa-apa. Terus berubah. Sampai orang bilang, Suhu teori mah gampang Suhu. Aku juga bingung Suhu. Buka mulut, tutup mulut, rasanya kepengen membual aja, ngebohong Suhu. Kalau sudah sadar diri, karakter bawaannya begitu, Xiu Chan Hui, menyesal dan bertaubat. Setiap kita melakukan yang buruk, danda kamang, denda kepada diri kita sendiri. Dengan demikianlah, hidup dalam doa bisa membawa kebahagiaan bagi kita. Demikian adanya pembahasan materi dari Suhu. Tidak terasa udah 35 menit, 40 menit. Kini tibalah saatnya kita berdialog. Kita pendalaman lebih mendalam lagi hidup dalam doa itu gimana sih? Kadang-kadang kebentur dengan masalah kita sering dengar. Siswa Buddha nggak boleh minta-minta, katanya. Jadi lucu. Sampai Suhu bilang apa? Itu siswa Buddha tuh. Oh kase ahang bante itu kan minta. Minta sila. Bahkan lebih keren lagi. Minta doa waisak. Omi tohut. Sampai Suhu ngomong sama teman Suhu. Jadi kita ini sekarang nih main bohong-bohongan nih ya. Habis tadi dia khotbah bilang siswa Buddha nggak boleh minta-minta. Kalau minta berubah jadi baik masa nggak boleh sih? Itulah belajar agama Buddha, kita mesti tahu segmennya, poinnya adalah melatih hati dan pikiran kita ke arah yang lebih baik lagi. Suci mungkin jauh, tapi minimal apa?
harus bisa melindungi diri kita hidup lebih nyaman. Demikian adanya teman-teman sedharma yang berbahagia. Waktu kami kembalikan kepada host. Pada Pak Miki, silakan. Baik, Su. Terima kasih, Su, Mohon. atas bimbingan damanya, Su.